dari pos 2 DP jalur trek atau lama perjalanan dari pos 1 pos 2 ke pos 3 ini. Kalau kabut ini hilang, ada lebih dari satu. Jadi orang di sini Kupa-Kupa, orang starting point dari sini Kupa-Kupa, jadi ada sekitar mungkin 2 jam lebih sampai 3 jam. Orang akan melintas dari desa Kusuri. Dari Kusuri tong akan ke Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, baru trekking ke Gunung Gamkonora. Ini sekarang orang sampai di Kusuri. Ini pasukan. Jadi dari Kusuri ini orang akan menuju ke Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. Sekitar berapa jam kalau dari sini? Oh, sekitar 2 jam. Jadi yang helm hitam itu dia orang Ibu, jadi dia tahu DP selak perjalanan. Kemungkinan orang yang baru-baru ini akan lebih lama. Ini jam 7.48, kurang lebih sudah setengah jam atau 40 menit. Orang jalan dari Kusuri masuk ke arah mau ke Halbar, dan ini sudah di kampung terakhir Halmahera Utara, Tolabit. Jadi orang dari sini nanti kurang lebih setengah jam, sampai kalau cepat kata setengah jam, tapi mungkin 1 jaman lah. Bukan 1 jaman, 1 jam 1 jam lebih. Kalau 1 jaman juga. Jadi kurang lebih 1 jam lebih orang akan sampai di Kabupaten Halmahera Barat. Sungai atau kali di rute perjalanan dari Ibu menuju ke Barat. Jadi untuk orang yang melintas darat via Kusuri ke Barat terus tujuan Ibu Halbar, itu akan lewat sungai ini. Sungai ini biasanya kalau tara banjir itu motor bisa lewat dari sungai ini, maksudnya sungainya jalan tapi tara dalam DP kedalaman. Cuman karena mungkin di bagian hutan atau di gunung itu hujan cukup lebat, makanya air sungai pun relatif lebih banyak, lebih dalam. Butuh bantuan. Ini ada masyarakat lokal yang buka jasa kasih seberang motor pakai semacam rakit. Dan kita boleh dong? Boleh.
sawit. Indomaret Buwono. Indomaret pertama di atau Indomaret pertama yang Tondapa. Setelah sampai di Ibu, ini mau beli logistik atau alat-alat dan perlengkapan lain yang belum buat orang bawa dari Podelo. Jadi ini orang ada basingga di Kampung Buwono. Ini pe orang tua. Dan setelah nego ini itu cerita sana sini, akhirnya orang baru mulai trekking di jam 2 sore. Ini baru saja mungkin 5 menit berjalan start trekking dari Desa Bataka menuju Gamkonora. Jadi sebagaimana desa atau gunung-gunung di Halmahera, trek awal selalu diawali dengan trekking di kebun penduduk. Dan biasanya di Halmahera kebun penduduk itu dominan vegetasinya atau komoditasnya pala dan kelapa. Kadang ada juga coklat. Ini tanda kalau orang masih di kebun penduduk ini selalu dapat pondok kayak gini, atau di sini bilang para-para. Ini tempat untuk mengasapi kelapa jadi kopra. Lalu di area kebun kawasan Kepulauan Halmahera itu selalu ada ini para-para. Bagaimana tentang ini para-para ini? Jadi orang khusus di Halmahera itu orang bilang para-para. Kalau di Jakarta sana tuh bilang puru-puru, tempat pupuk kelapa. Karena jadi setelah mungkin sekitar 20 menitan orang trekking dari tanpa istirahat di titik kedua sampai di sini orang ada di pos 2. Nah, jadi pada dasarnya pos 2 ini penamaan pos itu bukan dari jalur Bataka, tapi dari jalur jalur Gamsungi. Jadi pada umumnya itu orang kalau trekking ke Gamkonora itu lewat jalur Gamsungi, dalam tanda kutip dari jalur resmi. Jadi kalau kita tadi dari Desa Bataka, start dari situ, orang potong-potong punggungan, orang tara tembus lagi di awal pos 1 lewat jalur Gamsungi, tapi orang akan langsung tembus di pos 2. Dari pos 2 ini jalur itu ke sana itu di pos-pos selanjutnya.
merayap guys. Jadi ini trek dari pos 2 menuju pos 3. Memang so pure hutan belantara. Ini itu tadi harus merayap di situ. Jadi menurut orang lokal, trek atau panjang jalur dari pos 2 ke pos 3 itu merupakan jalur yang relatif lebih pendek daripada semua jalur dari atau antar pos. Jalur terpanjang nanti ada di pos 4 ke pos 5 atau pos terakhir. Ini orang sudah sampai di bekas lokasi pemancar di sini. Konon di sini dulu ada stasiun pengamatan gunung api kayaknya. Ini DP lokasi bangunan atau lokasi stasiun. Ada tower di sini, bekas tower itu masuk rusak, masuk rubuh. Ini DP bekas tower. Lalu di sini juga itu adalah pos 3. Sebenarnya di sini ada pelang pos 3 tapi entah hancur atau dibuka, entahlah. Jadi betul tadi dari pos 2 DP jalur trek atau lama perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu relatif lebih cepat daripada dari pos 1 ke pos 2 atau pos-pos yang berikutnya. Itu kata orang lokal. Ini orang lokal. Bagaimana? Jadi dari dari pos 3 di sini ke pos 4 itu sekitar berapa lama? Berapa menit? 20 menit kalau yang biasa kapan. Jadi ini orang guide hari ini ke Gamkonora. Orang dari Desa Bataka mau ke Puncak Gamkonora. Ada 2 sebenarnya guide, cuma satu ada apa ya sana? Jaringan, karena sini ada jaringan. Oh, ternyata di jalur-jalur pendakian mungkin sama saja di semua gunung ada titik-titik tertentu di jalur pendakian itu yang ada sinyal. Jadi katanya di sini ada sinyal. Jadi ini guide satu ada cari tampak yang lebih tinggi supaya dapat sinyal untuk berkabar orang yang tersayang. Iya. Hampir jam 7 dan orang ada di pos Ampa. Ini keadaan so gelap dan tadi mungkin perjalanan sekitar dari pos 3 ke pos Ampa 20 menitan tong sampai di pos Ampa. Kemungkinan di jalur trek pos Ampa ke pos 5 ini so mesti pakai senter. Kakak lagi mati. Habis berikutnya. Mama mati. Toh, tinggal papa. Yang mana ini? Ayo adik, kasihan tinggal papa ini kong. Toh, bilang, yang mana nangis? Kasihan adik, jangan bilang papa kak. Papa di sebelah rumah orang meninggal. Ayo papa. Cek DP papa yang untung wae DP mama so mati. Lalu terada basang anak. Sekarang jam 8:30 lewat 7 menit. Terus sudah sampai di pos 5.
Nah, jadi dari pos 5 ini, tadi orang dari pos 4 ke pos 5 itu mungkin sekitar lebih dari setengah jam. Setengah jam, sekarang orang di pos, ini pos 5 Bayangan kayaknya, dong bilang pos 5 Bayangan. Pos persinggahan. Jadi dari sini orang akan dapat pacul-pacul. Pacul-pacul itu dari info lokal itu. Oh, ini pacul-pacul. Berarti ini ke sana masuk kano-kano. Oh, dari ini pacul-pacul, nanti setelah ini akan ada namanya keramat pertama. Ini orang so masuk di vegetasi kano-kano. Dan di sini ada yang bernama keramat. Ini. Nah, keramat ini konon dari cerita orang lokal, ini adalah bagian dari kepercayaan masyarakat lokal bahwa ini merupakan pintu untuk masuk. Harus kasih seserahan di sini dalam bentuk uang logam, supaya mungkin orang Basiloloa begitu masuk ke area Gunung Gamkonora. Sebab memang sekarang hampir jam 10, jam 9:50. Sekarang orang ada di pos 5 Lapas Kano-Kano. Tong ada di pos 5. Pos 5 ini kalau ini entah ada kuliah ke terada ini. Pos 5 ini kayak ada lokasi atau titik terbuka di ujung kano-kano. Dari sini orang bisa lihat pemandangan lampu-lampu kota di bawah. Ini kondisi pagi hari di campsite Gunung Gamkonora. Ini sekitar jam 7:04. Kabut masih turun. Ini tenda, orang tenda tim. Ada satu tenda untuk 5 orang. Ini tenda masing-masing untuk 2 orang. Pos
posisi tenda sendiri di terjauh dari telaga apa genangan atau kolam air. Tadi malam tuh bisa rekam gambar banyak karena orang sampai di sini sekitar jam 10 lebih, hampir jam 11. Jadi orang turun dari arah sana, sekitar arah sana, orang turun ke lokasi campsite. Campsite-nya di sini. Oke. Struktur dataran di campsite sendiri ini berupa batu-batu kerikil begitu. Jadi waktu turun pasang tenda tadi malam lumayan sulit dapat pijakan yang pas untuk pasak. Karena sebenarnya turun ini puncak tadi subuh sekitar jam 5. Dan jam 5 tadi di lokasi tenda sini atau di camp sini hujan lumayan kuat. Dan sekarang masih berkabut. Mungkin matahari. Kalau ada matahari itu akan lanjut ke puncak, tapi kalau tak ada, lumayan sudah bisa ada di campsite ini Gam Konora. Keadaan di campsite Gam Konora. Ada tunggu kabut tak buka dari pagi sampai ini. Sekarang jam 2:30 sore. Tak ada tanda-tanda view akan bagus. Jadi orang sebongkar tenda packing untuk pulang. Oke, sekarang ada hujan. Tapi Gam Konora mantap. Nah, di sana itu sebenarnya kalau view-nya bagus, cuaca mendukung, itu akan ada celah di ujung sana yang jadi ciri khas Gam Konora. Di depan itu talaga. Talaga itu sumbernya dari air hujan atau air jatuh dari tebing-tebing di sekitaran Gunung Gam Konora. Jadi airnya terkumpul di cekungan itu untuk jadi kayak danau atau telaga. Jadi terus mau pulang jam berapa ini? Kurang lebih jam 2:30. Keadaan kabut terhilang dari pagi. Ini orang peguide lokal. Botak kalau DP top di mana Gam Konora paling tinggi? Sana ulah, sebelah ini. Oh, di sebelah kiri. Ya, cuma ada kabut ini jadi tutup. Jadi Boleh mau naik tapi ke sini. oh, jadi orang kan tadi malam dari sana toh turun. Berarti kalau ke paling titik tertinggi orang ke kiri begini. Ke kiri. Sana sumber air di Danau Gam Konora itu ini. Sampai nah ini. Jadi waktu musim hujan atau ada hujan, ini tebing-tebing tinggi ini, air hujan yang jatuh di atas tebing itu akan jatuh di cekungan Gunung Gam Konora ini dan akan membentuk kayak danau atau telaga.
Ini karena keadaannya ini berkabut. Nah, jadi sebenarnya tuh air terjun, dalam tanda kutip air terjun atau air jatuh, air hujan yang jatuh ini, kalau kabut ini hilang, ada lebih dari satu. Jadi lebih dari satu air terjun atau air jatuh. Jadi di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Nah, lama kelamaan air jatuh ke cekungan ini akan membentuk danau atau telaga. Jadi sebenarnya sih kalau orang tujuan kan cari view yang bagus ini, cuma karena terdapa ada yang bilang kata kadangkala tujuan itu bukan yang utama tapi perjalanan.